Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Saya Rachel Askia Zahra dengan NIM 1710622104 dari program studi S1 Bisnis Digital. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Marketplace B2B IT Asset Disposition dengan Human Centered Design pada Relapify. Boleh di next slide. Pada slide 2 ini, pada bagian latar belakang, kenapa penelitian ini dilakukan, yaitu di Indonesia belum adanya platform digital yang khusus menangani transaksi B2B untuk aset IT bekas secara terintegrasi. Padahal perangkat IT korporasi itu punya siklus hidup cuma 3 sampai 4 tahun kurang lebih, dan ketika masa pakainya habis, perusahaan tuh bingung mau melakukan seperti apa. Di sisi seller, aset penumpuk, prosesnya birokratis, dan juga ada risiko kebocoran data. Sedangkan di sisi buyer, mereka sebenarnya nggak tahu nih kondisi barang yang sebenarnya dan juga nggak ada perlindungan finansial dan juga susah cari unit massal yang seragam. Nah, dari situ Relapify hadir, platform yang mengintegrasikan grading terstandarisasi, escrow, digital agreement, dan juga ESG report dalam satu ekosistem. Boleh di next. Dari latar belakang ini, penelitiannya punya 4 rumusan masalah. Jadi, gimana sih merancang platform yang efisien, berbasis HCD, aman transaksi, dan juga punya fitur ESG yang bernilai tambah. Nah, tujuannya sesuai, di mana menghasilkan prototipe fungsional Relapify yang bisa langsung diakses via browser dengan antarmuka yang terbukti mudah digunakan oleh 3 peran pengguna, yaitu ada admin, seller, dan juga buyer. Nah, yang menarik dari gap penelitian ini, sebenarnya belum ada platform di Indonesia yang menghubungkan HCD, ITAT, e-auction, dan juga ESG dalam satu sistem B2B digital, yaitu sekarang udah ada Relapify ini. Boleh di next. Di mana untuk bab 2 di sini ada landasan teori. Penelitian ini itu berdiri di atas 6 landasan teori yang saling melengkapi. Nah, design thinking untuk menggali masalah nyata di lapangan, HCD sebagai standar kualitas desain sepanjang pengembangan, UI UX dan SUS sebagai alat ukur ketergunaan, sedangkan waterfall sebagai metode pengembangan yang linear dan juga terdokumentasi. Nah, marketplace B2B dan e-auction ini untuk konteks bisnis platform. Jadi ada ITAT dan juga escrow untuk menjamin keamanan transaksi, di mana semuanya ini nggak berdiri sendiri tapi juga terintegrasi dalam sistem Relapify. Boleh di next. Di mana selanjutnya di sini ada literatur review dan juga kerangka. Nah, dalam 6 literatur utama yang saya review ini, gap penelitiannya cukup jelas di mana untuk McMahon ini membuktikan sebenarnya ada 441.000 unit IT yang diekspor tanpa tercatat, sedangkan dengan Lee oleh Kim 2024 ini menunjukkan penggunaan paling fokus ke elemen harga dan juga grading, di mana saya langsung menerapkan sistem ini di desain katalog Verify. Nah, kerangka proyeknya itu sederhana sebenarnya, input masalah lapangan, proses dengan HCD dan juga waterfall, juga output platform fungsional, di mana outcome ekosistem B2B ITED ini transparan dan juga berkelanjutan. Boleh di next. Selanjutnya ada waktu dan juga definisi project. Nah, dari sisi metode, project ini tuh berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Januari sampai Juni 2026, mengikuti 5 fase waterfall secara berurutan, yaitu platform marketplace B2B ini, korporasi bekas melayani 3 peran, ada admin sebagai pengelola platform, seller sebagai korporasi yang likuiditas aset, dan juga ada buyer yang terdiri dari startup dan juga UMKM yang butuh perangkat berkualitas dengan harga yang kompetitif. Boleh di next di mana di sini ada penjelasan mengenai waterfall dan juga HCD. Lalu waterfall dipilih karena kita 3 alasan, yaitu spesifikasi sudah jelas dari preset, fitur escrow dan juga digital agreement sangat kritis secara legal, dan juga dokumentasi per fase adalah syarat akademis penelitian ini, di mana HCD dan design thinking berjalan di atasnya. Lalu waterfall menjamin keterlibatan proses, HCD menjamin kualitas produk di setiap tahapannya. Keduanya bukan saling bertentangan, tetapi saling bersinergi. Next. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan juga instrumen, di mana usability testing ini melibatkan 30 partisipan, 15 berlatar seller dan juga 15 berlatar buyer dengan teknik convenience sampling. Nah, target skor SUS yang diterapkan pada penelitian ini itu ada 68 ke atas dengan kategori good. Instrumen evaluasinya juga mencakup kuesioner pra-riset, black book texting, dan juga task skenario, serta SUS itu sendiri. Nah, tools pengembangannya ada Figma untuk wireframe, Lovable AI untuk prototype fungsional. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan juga perancangan, di mana kita sudah masuk ke hasil
Lalu fase analisis ini kebutuhan menghasilkan 12 spesifikasi fungsional. Semua bisa ditelusuri langsung ke semua para riset. Nah, dari 12 fitur itu, sistem Relapify dirancang dalam 21 halaman yang dibagi ke 4 lapisan. 2 halaman publik, 6 untuk seller, 8 untuk buyer, dan 5 untuk admin, di mana semua berbagi satu basis data aktif single source of truth. Next. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada implementasi prototipe di mana pembangunan dilakukan dalam 4 tahap, dimulai dari fondasi sistem dan juga RBAC, lalu modul utama seller dan buyer, kemudian landing page, dan terakhir modul transaksi plus ESG dashboard. Nah, hasilnya adalah prototipe fungsional yang bisa langsung diakses via browser, jadi bukan cuma mockup statis, tapi semua alur dan juga upload sampai ESG reporting itu bisa dijalanin secara nyata. Next. Nah, di bab 4 ini ada E2E atau end-to-end dan juga RBAC testing. Nah, untuk pengujiannya end-to-E ini menguji 12 skenario alur bisnis dari awal sampai akhir. Hasilnya 12 dari 12 skenario lulus juga tingkat keberhasilan 100%. Sedangkan RBAC testing menguji 10 skenario akses yang tidak sah sebenarnya. Hasilnya juga 100% ditolak dan juga nol kebocoran data. Nah, untuk mengonfirmasi ini, integrasi antar modul dan juga keamanan akses platform berjalan sesuai spesifikasi. Di next. Selanjutnya di sini ada SUS. Untuk usability testing, rata-rata SUS dari 30 responden adalah 79,58. Itu masuk ke kategori good, melampaui ambang batas di mana 68 yang sudah ditetapkan. Nah, kelompok buyer mencatatkan rata-rata kurang lebih 82,17, di mana itu kategorinya masuk excellent, sedangkan seller di 77,00, di mana tetapkan good. Jadi 80% responden memberi nilai di kategori good ke atas. Nah, item tertinggi ini ada P5 dan juga P7, di mana integrasi fungsi dan juga kemudahan dipelajari. Nah, keduanya 4,40, di mana konfirmasikan bahwa arsitektur single source of truth dan navigasi platform ini tuh sudah berhasil. Selanjutnya untuk di pembahasan di mana menjawab 4 rumusan masalah secara singkat. Jadi untuk rumusan masalah 1, platform berhasil mengatasi inefisiensi di mana dibuktikan dengan end-to-end 100%. Lalu ada HCD yang terbukti menghasilkan UI yang diterima pengguna dengan SUS-nya ini sekitar 79,58. Lalu yang ketiga ada escrow, digital agreement, dan juga TOP berfungsi penuh dan juga terverifikasi. Selanjutnya ada ESG dashboard di mana berhasil mengalokasikan dampak lingkungan otomatis per transaksi. Nah, ketiga keterbatasan yang saya akui ini yaitu adalah prototipe belum production ready sebenarnya. Lalu ada sampling yang terbatas untuk usia 20 sampai 29 tahun. Juga formulir SNG yang belum mengacu standar internasional seperti GHG protokol. Next. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan juga implikasi, di mana kesimpulannya Relapify ini berhasil menjawab keempat permasalahan masalah yang diajukan sebagai platform B2B iPad pertama di Indonesia untuk mengintegrasikan HCD, escrow, digital agreement, dan ESG reporting dalam satu ekosistem. Nah, secara teoritis penelitian itu sebenarnya membuktikan bahwa waterfall dan juga HCD bisa berjalan secara bersamaan, bukan saling bertentangan. Nah, untuk gap score antara seller dan buyer mempertegaskan teori Roges et al., di mana kompleksitas tugas yang berbeda akan tercermin dalam persepsi ketergunaan. Next. Lalu selanjutnya di sini ada 3 rekomendasi utama untuk penelitian selanjutnya, yaitu pertama, integrasi dengan payment gateway dan juga escrow berlisensi agar transaksi bisa divalidasi dalam kondisi produk nyata. Lalu yang kedua ada perluas sample usability ke lebih banyak demografis dan lajur industri. Ketiga ada adopsi GHG protokol atau ISO 14064 untuk akurasi kalkulasi ESG yang bisa digunakan dalam laporan keberlanjutan formal. Next. Lalu demikian presentasi skripsi saya secara ringkas, di mana Relapify ini sudah menjadi bukti bahwa platform B2B IT yang transparan, aman, dan berkelanjutan bisa dibangun dengan pendekatan yang terstruktur, juga berbasis data pengguna. 21 halaman platform, skor SUS 79,58, end-to-end, dan juga RBAC 100%, semua sudah terdokumentasi dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Saya siap menerima pertanyaan, masukan, dan juga koreksi dari Bapak Ibu dosen penguji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.